Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik, tetapi saya tidak membahas dari sisi politiknya, karena ini menyangkut seorang tokoh politik ya. Saya tidak tertarik membahas dari sisi politiknya, saya hanya tertarik membahas dari sisi teologisnya ya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu, ini ada satu foto ya. Foto ini banyak mengundang kontroversi di kalangan orang-orang Kristen. Di mana di sini Bapak Anies Baswedan memakai stola. Ya. Nah, ini mengundang banyak komentar gitu ya dari beberapa teman-teman yang orang-orang Kristen lah gitu ya. Karena penggunaan stola khususnya untuk teman-teman yang dari Kristen Katolik, itu hanya untuk misalnya romo atau pastor gitu ya. Sedangkan di beberapa gereja lainnya juga punya aturan mengenai penggunaan stola ini. Ya, ada gereja yang memperbolehkan mereka yang bukan pendeta, ya misalnya diaken gitu ya, menggunakan stola ya. Tetapi kalau mereka yang itu diaken tuh yang menggunakan stola juga bisa saja diperdebatkan gitu ya. Tapi oke deh. Tapi yang menarik adalah kalau orang yang bukan Kristen gitu ya, bukan diaken apalagi pendeta, diberikan stola. Nah, inilah yang mengundang riuh rendah komentar di antara orang-orang Kristen. Oke, tapi saya nggak mau masuk ke sana gitu. Saya hanya ingin sharing gitu ya. Apa sih yang sekarang ini jadi perbincangan di antara orang Kristen mengenai Bapak Anies Baswedan. Saya pribadi, saya nggak ada masalah kalau Pak Anies mau berkunjung ke wihara, mau berkunjung ke gereja, berkunjung ke rumah ibadah manapun gitu ya. Is oke-oke saja gitu ya. Tetapi hal penggunaan stola inilah yang menjadi pembicaraan dari teman-teman yang beragama Kristen. Oke, itu satu. Kemudian, baru-baru ini baru berapa hari gitu ya, Pak Anies Baswedan mendapatkan nama baptis Yohanes dari seorang pendeta yang namanya Robert gitu ya, dari sebuah gereja di Papua. Namanya sih katanya di sini Rumah Doa Alpha Omega di Papua katanya ya, yang memberikan katanya pendetanya bernama Robert. Saya nggak tahu ini, beritanya bilang dia diberikan nama baptis. Pertanyaannya, apakah Anies Baswedan dibaptis? Karena beritanya nggak disebut dia dibaptis gitu ya. Kalaupun dibaptis, orang bertanya lagi, dibaptis selam apa dibaptis percik gitu ya. Tapi menariknya diberikan nama Yohanes. Dan disebut-sebut diberikan nama baptis Yohanes. Kalau saya melihatnya begini. Ya boleh-boleh saja ada orang datang berkunjung ke, sebut saja kepala suku suatu daerah, kemudian dia diberi nama gitu kan, sering kan. Kalau dia kepada, sebut saja apa ya, kalau di suku Batak gitu ya, ada pembesarnya, terus dia diberikan gelar Simatupang atau Situmorang atau apapun lah. Bagi saya sih oke-oke saja gitu ya. Dan menurut saya juga gitu ya, kalau dia ke gereja itu, Pak Anies saya kasih nama Yohanes, saya sih melihatnya nggak ada yang salah gitu ya. Tapi sekali lagi ya, saya tidak masuk ke politik ya. Tapi kalau disebut memberikan nama baptis, nah itu 50-50. Apakah dia dibaptis atau tidak. Tapi kalau diberikan nama Yohanes, yang seperti layaknya orang dibaptis kemudian diberikan nama baru misalnya Yohanes,
Ya itu sih biasa-biasa aja sih menurut saya. Misalkan kalau saya berjasa terhadap suku Batak dari tadi ya misalnya dari Simorangkir, saya diberikan gelar atau nama tambahan Simorangkir apa gitu ya. Sampai situ saya oke-oke saja gitu ya. Tetapi ini yang membuat lawan politik langsung riuh rendah. Tapi sampai situ saya belum signifikan menurut saya. Nah, tetapi ada sesuatu yang mengganjal saya. Di sini ada sebuah situs namanya Populis bilang yang ngomong pendeta terkenal, ya. Mas Anies diminta masuk Kristen supaya menang Pilpres 2024. Terima Yesus, maka Bapak jadi presiden, katanya ya. Nah, ini saya nggak setuju. Sekali lagi, saya bukan bermaksud membicarakan politiknya ya gitu ya. Jadi, Pak Anies masuk agama Kristen pun dia dibaptis misalnya gitu ya. Itu nggak akan menjamin dia jadi presiden. Memang apaan gitu orang masuk agama Kristen pasti jadi presiden. Nah, di sini agak sedikit nyinggung politik ya. Apalagi kita tahu di Indonesia orang-orang Kristen adalah minoritas. Ya nggak mungkin lah dia masuk ke agama minoritas kemudian jadi menang, kan lucu. Yang mungkin adalah orang yang beragama dari kalangan minoritas pindah ke kalangan beragama mayoritas, chance-nya mungkin lebih besar. Tapi kalau dia masuk ke agama minoritas, mungkin dia akan dibenci oleh para pendukungnya dari yang beragama mayoritas. Ya sudah jelas lah. Itu mah nggak usah pakai mistik gitu ya. Nah justru di sini saya menyayangkan kalau ada pendeta terkenal, saya tahu lah, cuman saya nggak mau sebut namanya ya, yang bilang kalau Pak Anies pindah masuk ke agama kami, agama Kristen, ya, terima Yesus maka Bapak jadi presiden. Astaga, ini ngawur. Yang ngawur pendetanya. Pak Anies mungkin disebut begitu dia senyum-senyum saja gitu ya. Ya karena dia mungkin mau bersahabat sama agama Buddha, agama Kristen, agama Hindu dan semua agama gitu ya. Ketika ada seorang pendeta yang bilang Pak Anies masuk ke agama Kristen dan nanti Pak Anies jadi presiden, dia sih pasti akan senyum-senyum gitu. Yang salah ini pendetanya. Nggak ada dasar teologisnya orang pindah agama masuk agama Kristen dia jadi presiden. Ngaco ya. Nah kita lihat dan nih ya di berita yang lebih kredibel dah ya dari Warta Ekonomi. Ya kalau Warta Ekonomi pastinya lebih kredibel dah ya ketimbang yang tadi, mohon maaf, Populis gitu ya. Ini sudah lama sebenarnya. Sejak kapan tuh? Sejak 10 Mei 2022. Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya kira-kira pertengahan tahun dah sudah ada seorang pendeta gitu ya. Ya sekali lagi saya nggak mau sebut lah namanya ya. Anda search sendiri di Google, Anda tahu itu siapa pendetanya. Di sini pendetanya bilang, Pak Anies, kalau Bapak berani pindah agama, Bapak akan jadi presiden NKRI. Ini ngaco. Ngaco. Malah saya menyayangkan seorang pendeta berkata seperti ini. Ini akan mengusik keharmonisan kehidupan umat beragama gitu ya. Jadi masalah Pak Anies mau jadi presiden atau tidak jadi presiden bukan ditentukan apakah dia pindah agama dari agamanya yang sekarang. Apalagi jelas yang ngomong seorang pendeta pasti dia bilang terima Yesus lah begini nanti jadi presiden. Itu enggak ada logikanya. Secara logika juga enggak masuk logika. Terus Anda mau main apa? Oh nanti ada pertolongan dari Roh Kudus yang akan menjadikan Pak Anies seorang presiden. Lah enggak gitu juga lah. Kalau begitu Anda memposisikan agama Kristen Anda sebagai agama yang berbau klinik. Loh, Pak Chandra nggak percaya mujizat. Saya capek gitu ya kalau ngomong sama orang dikit-dikit bilang, Pak Chandra nggak percaya mujizat, kan tak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Betul, tak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tapi bukan begini gitu. Lah Anda sendiri yang ngomong bisa nggak jadi presiden? Anda kan sudah jadi orang Kristen, ya. Nggak perlu pindah agama. Berani nggak Anda bilang, tak ada yang mustahil bagi saya agama Kristen, saya pendeta besar,
saya jadi presiden. Dan Anda pakai itu ayat, tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Anda bisa jadi presiden? Ya nggak bisa lah. Mau Anda pendeta besar atau pendeta apa gitu ya. Nggak bisa. Itu namanya iman yang kebablasan. Ya. Malah kalau saya bilang itu bukan orang yang beriman. Yaitu orang yang apa ya? Secara murahan gitu ya, mengobral nama Tuhan Yesus gitu ya. Terima Yesus, nanti jadi presiden. Ini sangat disayangkan gitu ya. Jadi sekali lagi poin saya adalah saya tidak bermaksud masuk ke sisi politiknya, tapi saya lebih ke sisi mengkritik si sang pendeta yang bilang kalau Pak Anies terima Tuhan Yesus masuk agama Kristen, maka Bapak akan jadi presiden NKRI. Enggak gitulah. Enggak gitu ya. Apalagi dulu ada partai gitu ya. Ya partai Kristen lah, nggak usah saya sebut juga namanya. Kita nanti akan masuk ke istana. Saya lupa waktu itu konteksnya apa ya. Dia masuk ke istana dalam hal mau jadi menteri, atau mau jadi wakil presiden, atau mau jadi presiden. Saya lupa ada. Pokoknya ada ucapan dari seorang petinggi partai Kristen. Nggak usah saya sebut lah namanya ya. Kita akan masuk istana negara. Ya kalau masuk istana negara sebagai tamu sih, ya iya saja gitu ya. Tapi kalau yang bersangkutan sebagai petinggi partai Kristen pada waktu itu yakin bisa masuk istana, jadi menteri deh. Atau jadi apa dah, bukan hanya sebagai tamu ya. Lah, itu sama juga, dia itu apa ya, imannya kebablasan. Mempergunakan nama Yesus ya. Dan didasari dengan tak ada yang mustahil bagi orang percaya. Pokoknya segala macam dibuat seperti teologis gitu ya. Dan para pendukungnya amin gitu ya. Nah ini juga sama nih. Saya yakin akan banyak orang Kristen yang begitu dengar pendeta ini bilang kalau Pak Anies pindah agama Kristen, terima Yesus, maka Bapak akan jadi presiden NKRI. Saya yakin pasti adalah, walaupun mungkin nggak banyak ya, orang Kristen yang sepakat nih sama pendeta, bilang amin gitu ya. Sorry ya, menurut saya itu ngaco. Inilah yang namanya iman kebablasan. Malah justru saya khawatir gitu ya, ucapan seperti ini akan menimbulkan disharmoni kehidupan umat beragama. Karena satu, secara teologis ini juga apa ya? Ya tadi, suatu iman yang kebablasan gitu ya. Yang kalau memang Tuhan menghendaki Pak Anies jadi presiden, kalau nggak usah pindah agama Kristen pun dia akan jadi presiden. Kalau Tuhan yang mengizinkan, Tuhan yang menghendaki. Jadi nggak usah dia bilang kalau Bapak pindah agama Kristen, terima Yesus, maka Bapak akan jadi presiden. Menurut saya itu justru ucapan yang merendahkan agama Kristen. Jadi mohon maaf kepada Bapak Pendeta yang mengatakan kalau Pak Anies pindah agama, berani pindah agama, berani terima Yesus, berani jadi orang Kristen, maka Bapak jadi presiden NKRI. Dengan ini secara tegas saya nyatakan Anda kebablasan. Ya. Pendapat Anda justru bisa menimbulkan disharmoni kehidupan antar umat beragama. Karena hal-hal seperti ini nggak perlu gitu ya. Ya Anda kalau mau terima Pak Anies, kalau Anda mendukung Pak Anies, ya monggo-monggo saja gitu. Karena kan setiap orang bebas gitu ya, mau mendukung siapa gitu ya. Tapi nggak usah dengan hal seperti ini. Oke? Itu saja deh, kalau saya kepanjangan nanti saya takutnya masuk lebih dalam ke hal yang politis gitu. Padahal saya sudah bilang dari awal, saya tidak mau bicara soal politik. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.